Halo teman-teman semua, welcome back to YouTube channel Ade Ayung. Dan di video kali ini Ade Ayung mau share pengalaman aku tentang aku tuh pernah opname sampai 4 kali dalam setahun perkara asam lambung. Mungkin teman-teman di sini ada yang lagi mengalami asam lambung atau juga udah frustasi dengan masalah asam lambungnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa nonton sampai selesai karena aku akan bahas tuntas pengalaman aku dari awal sampai akhirnya. Kayaknya udah 3 atau 4 tahunan aku nggak pernah kumat lagi asam lambungnya, dan semoga video ini bisa ngebantu juga buat teman-teman semua. Oke, banyak banget yang bilang penyebab dari asam lambung itu adalah stres, pola makan yang salah, gaya hidup yang salah. Dan menurut aku, yes, itu bener banget. Karena ketiga pola hidup kita itu bisa bikin asam lambung kita nambah parah. Di 2018 kemarin, pada saat aku sampai 4 kali masuk rumah sakit dalam setahun gara-gara asam lambung, itu nggak cuma masuk rumah sakit ya, itu aku opname guys, separah itu. Dan opname itu lama-lama, bisa seminggu, bahkan 3-4 hari sekali opname. Itu benar-benar ngeganggu banget aktivitas aku. Dan little did I know, aku baru menyadari bahwa pola hidup aku waktu itu adalah pola hidup yang sangat-sangat salah. Waktu itu aku tuh banyak banget ambil pekerjaan. Contoh, aku udah kerja di hotel, aku ambil kuliah lagi, aku ikut duta, and aku YouTube juga waktu itu. Too much going on in the same time yang bikin aku stres, dan level stres itu sangat mempengaruhi asam lambung. Jadi kalau kamu punya asam lambung, coba kamu cek sekarang apakah kamu sedang di fase stres. Kesalahan aku yang kedua adalah aku nggak perhatiin makan. Waktu itu Ade Ayung tuh anak kos ya guys, anak kos yang males banget untuk masak, terus beli apa aja yang gampang dan cepet. Waktu itu aku sering makan nasi goreng, terus bakso, soto, mie-mian kayak gitu. Itu bener-bener parah banget. Makanan yang bikin asam lambung naik itu adalah makanan yang banyak minyaknya, banyak penyedapnya, banyak cabenya, dan guess what? Mie, nasi goreng, bakso, itu semua kombinasi makanan yang bikin asam lambung naik, dan aku konsumsi itu setiap hari. Jadi kalau kamu saat ini mengalami asam lambung, please hindarin banget makanan yang cepat saji, ultra processed food, MSG, pedes, berminyak, itu sama sekali nggak boleh guys. Jangan sampai telat, jangan sampai ngikutin jejak aku yang opname 4 kali. Itu benar-benar parah. Yang tidak aku sadari juga adalah aku sering jajan street food waktu itu guys ya, karena namanya anak kos. Terus kalau misalnya kalian saat ini bener-bener lagi sakit banget perutnya, yang asam lambung sampai sama sekali nggak bisa makan, nggak bisa minum, waktu aku opname dulu disaranin sama dokter makan bubur putih, terus pakai abon atau nggak telur rebus, which is nggak enak banget. Jadi aku juga mau share beberapa makanan yang bisa aku konsumsi waktu aku parah-parahnya dulu, bener-bener nggak bisa makan. Kalau kalian lagi parah banget, yang bisa aku saranin untuk dikonsumsi adalah buah-buahan dan rebus-rebusan. Buah-buahan waktu itu aku bisa makan buah potong, yang penting buahnya tuh nggak asem, bener-bener yang manis atau plain kayak pepaya, semangka, itu masuk di perut aku, nggak dimuntahin lagi. Terus aku juga minum jus alpukat yang tanpa susu, yang tanpa susu dan gulanya sedikit. Terus juga aku makan rebus-rebusan guys, itu kentang rebus, jagung rebus, kacang rebus, itu nyaman banget di perut, bener-bener kayak aku bisa makan. Rasanya juga normal-normal aja kan, cuma direbus doang. Sama aku bisa makan kentang goreng. Memang nggak boleh makan banyak ya guys untuk kentang goreng itu. Cuman waktu aku parah-parahnya sama sekali nggak bisa makan, kentang goreng itu sangat comforting buat aku. Dan surprisingly, kentang goreng kayak kentang goreng McD atau ACK gitu kayak nggak dikeluarin lagi. Aku bisa makan 1 porsi full. Tapi emang pelan-pelan, yang nggak bisa dihabisin sekalian, harus makannya sedikit demi sedikit supaya nggak cepat dimuntahin. Long story short, waktu itu aku keluar rumah sakit tapi masih dalam pemantauan dokter, masih benar-benar harus dijaga pola makannya dan kontrol secara rutin. Jadi waktu itu aku dikasih obat sama dokterku, namanya itu Impepsa. Nanti aku akan taruh juga fotonya di sini. Karena waktu itu aku dikasih lansoprazol sama omeprazol, yang kapsul itu udah nggak mempan guys, karena saking panahnya asam lambung aku. Akhirnya dikasih ya sirup Impepsa, itu kandungannya kalau nggak salah sukralfat. Lepas dari rumah sakit, kalian juga tetap harus jaga pola makan guys, jangan sampai kumat lagi gitu ya. Jadi yang aku lakuin itu ada supaya nggak kumat-kumat lagi adalah yang pertama, kalian harus rajin minum air putih. Pagi-pagi itu kalian harus minum air putih hangat ya. Meskipun memang kalau buat orang yang asam lambung itu sama sekali nggak enak banget minum air putih, kayak minum air hangat aja itu kayak rasanya sakit ya di ulu hati. Tapi kalian harus membiasakan itu, karena asam lambung itu akan lebih parah kalau kalian nggak minum air putih.
2 pola makan. Kurang lebih aku maintain pola makan supaya mengurangi makanan yang digoreng, mengurangi makanan pedas juga. Usahakan makanannya itu alami-alami, jangan yang ultra processed food. Setelah itu kalian juga harus rajin olahraga guys, karena imunitas tubuh itu juga sangat mempengaruhi kesehatan. Kalau aku nggak tahu korelasinya secara langsung antara olahraga dan asam lambung, tapi it works for me. Aku rajin olahraga dan akhirnya aku nggak pernah masuk rumah sakit lagi karena asam lambung. Terus buat penderita asam lambung juga kalian nggak boleh makan malam. Makan malam itu yang aku kategorikan malam itu kayak di atas jam 9 malam itu udah terlalu lama. Karena apa? Karena di malam hari itu badan kalian, organ dalam kalian semua itu dia lagi detoksifikasi, jadi istirahat. Kalau misalnya kalian makan di atas jam 9 malam, itu akan bikin kerja lambung kalian itu sangat berat karena kalian tidur tapi lambungnya tetap kerja. Usahakan makan tuh sebelum jam 9 malam. Kalian kebayangkan, kalian kerja seharian aja capek banget, apalagi lambung kalian dipakai kerja 24 jam. Jadi waktunya istirahat, biarkanlah lambung kalian istirahat, jangan makan di atas jam 9 malam. Dan 1 jam sebelum tidur, usahakan kalian cuma minum air putih aja, jangan makan apapun, even though itu buah, even though itu snack. Oh ya, aku hampir lupa kasih tahu, kalau misalnya kalian ada asam lambung, pagi-pagi itu lebih baik kalian sarapannya sup atau buah, jangan makan yang berat-berat, misalnya kayak langsung nasi uduk dengan daging segaban terus dengan sayur banyak, itu kayak kasihan lambungnya, dia tuh belum sekuat itu. Kalau kalian punya asam lambung, lebih baik kan pagi itu sarapannya buah yang tidak asam, contohnya kayak pisang, pepaya, semangka, itu benar-benar comforting banget. Atau kalau nggak rebus-rebusan kayak yang tadi aku bilang itu, mau kentang rebus kah atau mungkin ketela rebus kayak gitu-gitu. Yang penting itu plain, jangan banyak garam, jangan banyak minyak, dan nggak boleh pedes. Aku rasa itu dulu untuk kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa ngebantu kamu yang lagi struggling dengan asam lambung. Pokoknya semangat, jangan menyerah. Kalian harus jaga pola hidup supaya nggak sampai kumat-kumat lagi. Kalau aku bisa, kalian pasti juga bisa. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah. Nanti aku akan berusaha jawab juga melalui video-video YouTube aku. Terus kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat atau kalian punya teman yang asam lambung juga, bisa di-share ke temennya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and I will see you on my next video. Goodbye!